Kuping, sebuah cerita pendek karya Raditya Dika dibacakan oleh penulisnya sendiri. Ketiga kalinya Tony mencoba memegang kupingku, aku tidak bisa tahan lagi. Kebiasaan memegang kuping sebelum tidur ini membuatku risih. Awalnya memang tidak apa-apa, tetapi lama-kelamaan aku jadi susah tidur. Kuping panas dan lengket hasil dari tangan dia yang penuh keringat. Tony masih umur 5 tahun, tetapi tangannya cukup berat untuk membuat ujung kupingku jadi melar ke bawah. Rasanya seperti ada Ant-Man gelantungan di sana. Sakitnya bisa berhari-hari, terutama di batas antara kuping dengan pipi. Sebelum tidur aku sudah bilang ke Tony, mulai malam ini tidak ada pegang-memegang kuping lagi. Dia bilang iya. Tapi ya, seorang balita mungkin masih belajar memegang janji. Diam-diam waktu aku sudah merem, Tony 2 kali memegangnya. Percobaan pertama dan kedua aku masih bisa menghalaunya, namun di percobaan ketiga ini baru aku protes. Cukup Ton, papa gak bisa tidur, kataku. Kalau gak pegang kuping aku yang gak bisa tidur pa, kata Tony memelas. Enggak, pokoknya enggak, kataku. Tony terdiam, aku terenyuh. 5 menit, boleh. Papa hitung ya, 5 menit. Tony memegang kupingku, tepat 5 menit aku menyuruh dia berhenti. Dia menawar, aku menolak. Tony kesal tetapi aku sudah terlalu mengantuk untuk menanggapinya. Paginya aku mengantar Tony sekolah. Preschool dia masuk pukul 7 pagi. Setengah mengantuk aku menyetir. Tony duduk di kursi depan dengan seatbelt yang kebesaran. Dia tidak mengajakku ngobrol sejak bangun tidur. Silent treatment, memberikan hukuman dengan tidak mengajak bicara, memang cara ngambek favoritnya. Tony sibuk melihat-lihat buku cerita bergambarnya. Meskipun belum bisa membaca, dia tenang jika tangannya memegang buku. Jari telunjuknya diusap-usapkan ke baju tokoh utama dalam cerita itu yang berwarna merah terang. Tony suka sekali warna. Tidak, aku ralat. Tony terobsesi dengan warna. Sudah beberapa bulan ini dia mengoleksi macam-macam warna dalam bentuk satu buku tulis berisi guratan dari cat air atau pensil warna. Mencoba untuk membuka obrolan dengan Tony yang masih menunjuk baju merah dalam buku, aku bertanya, "Kamu suka banget merah ya?" Tony melihat ke arahku. Merah? Akhirnya silent treatmentnya pecah juga. Wajar, ini topik favoritnya. Itu warna bajunya, merah, kataku. Ini bukan merah, Pak. Bukan red. Ini vermilion. Papa gak ngerti bedanya, nak. Tony hanya diam saja. Jadi apa warna merah favorit kamu? Carmine. Bedanya sama apa tadi? Vermilion? Carmine lebih gelap daripada vermilion. Aku mengangguk seolah-olah mengerti. Papa taunya marun. Itu pun karena ada bandnya. Tony hanya diam saja. Tentu saja jokes bapak-bapak tidak kena ke anak balita. Sesampainya di sekolah, Tony turun dari mobil, dia jalan sendiri ke dalam gedung. Setelah dia masuk gedung, aku buru-buru membuka handphone, melihat aplikasi order pekerjaan di email. Pekerjaanku sebagai penerjemah dokumen legal untuk perusahaan asing membuatku bisa bekerja sefleksibel ini. Aku bisa mulai kerja kapan saja aku mau. Di email ada 3 permintaan penerjemah. Di WhatsApp ada 2 dari klien langganan. Di WhatsApp juga ada 1 chat dari asisten rumah tangga di rumah papa. Pak, maaf, wifi rumah mati, kayaknya kesenggol, boleh dibetulin, saya nggak ngerti. Aku jawab, siangan saya mampir. Aku mampir ke kafe sebelah sekolah Tony. Selesai mengerjakan 2 dokumen, pukul 12 siang aku sudah menunggu di bangku kayu depan sekolah Tony. Dia keluar dari dalam sekolah, kami berdua berjalan ke arah parkiran. Tony masuk ke dalam mobil. Di tangannya ada kertas origami berwarna hijau. Hijau yang jenis apa, entah, aku tidak berani bertanya. Hijau yang aku tahu cuma bisa bikin goyang. Hijau daun maksudnya. Ada band namanya Hijau Daun. Tuh kan, untung jokes ini tidak keluar di depan Tony. Sesampainya di rumah, aku menemani Tony makan siang. Dia makan seporsi nasi dan sepotong ayam. Aku cukup minum teh saja, biar Tony bisa langsung tidur siang tanpa menungguku selesai makan. Berkat dongeng cerita rakyat di Spotify, Tony terlelap di kamarnya. Ketika melewati ruang tamu, aku menitipkan Tony ke asisten rumah tangga. Nanti kalau dia nyariin, WhatsApp saya aja. Baik Pak, jawabnya. Saya pergi sebentar. Sebelum melangkah ke garasi, aku mengambil paket yang baru sampai dan membukanya. Isinya pengharum mobil. Di dalam mobil, aku menempelkannya di lubang AC dekat dashboard. Ada 2 sekarang. Mobil baru ini baunya masih lumayan menyengat. Aku tidak terlalu suka. Baunya terlalu mengingatkan kalau ini mobil baru. Mobil yang terpaksa aku beli beberapa bulan semenjak kejadian itu. Semenjak istriku pergi mendadak, begitu saja. Semenjak Tony berhenti punya ibu. Aku menyalakan mesin mobil, lalu menyetir pergi ke rumah papa. Rumah papa terletak di pinggir jalan raya. Rumah yang cukup besar di antara tetangganya. Di sekeliling rumah itu dibangun beberapa macam jenis usaha.
Ada restoran Korea, apotek, dan yang paling baru, sebuah tempat coworking megah. Di depan rumah papa ada pangkalan ojek, di seberang jalan ada kantor cabang sebuah bank swasta. Aku parkir di depan pagar rumah papa. Seorang asisten rumah tangga membukakan pagar, dia lalu memberitahu kalau papa sedang duduk santai di sofa, sedang menunggu waktu makan siang. Aku melihat papa saat berjalan ke arah rumah. Papa duduk di sofa, dia memakai kemeja putih, kancing atas terbuka. Rambutnya putih, wajahnya tirus. Aku menyapa papa bertukar kabar. Sehat katanya. Terakhir kali aku bertemu papa saat lebaran tahun lalu. Di umur sekarang dengan keluarga yang ada, waktu bertemu orang tua jadi semakin jarang. Kalaupun bertemu, pasti karena ada urusan. Seperti sekarang ini, urusan wifi. Cukup dengan membetulkan kabel yang longgar, wifi kembali menyala. Aku bersiap untuk pulang ketika papa melihat ke arahku dan berkata, "Kemarin waktu bongkar gudang si Mbak nemu ada mainan kamu dulu. Bisa kamu kasih ke anakmu, satu box isinya dinosaurus. Kamu kan dulu suka main itu." Memang, dulu, setiap pulang dari perjalanan bisnisnya, papa pasti membawakan aku mainan-mainan dinosaurus. Berawal dari buku sampai ke figur-figurnya. Ada yang besar, ada yang kecil. Setiap hari aku jajarkan mereka di teras depan. Aku kelompokkan ke dalam 2 kategori, satu ubin untuk satu jenis. Papa mendatangiku suatu pagi. Melihat dinosaurus yang terpisah-pisah, dia bingung. Kenapa dibuat seperti ini? Dinosaurus dibagi 2, Pak, berdasarkan pinggulnya. Ornithischia yang pinggulnya seperti burung. Satu lagi Saurischiae, pinggulnya seperti kadal. Jadi, makanya misalnya Stegosaurus di ubin yang kanan, Allosaurus di ubin yang kiri. Mereka beda jenis, gitu Pak. Papa gak ngerti bedanya, nak. Aku ingat, aku kecewa sekali hari itu. Bukan karena papa tidak mengerti, tetapi karena aku tahu papa tidak tertarik untuk mencoba mengerti. Paling tidak dia bisa bertanya lebih banyak lagi. Setidaknya terlihat antusias. Jadi gimana, mau dibawa gak nanti? Tanya papa memecah lamunanku. Banyak sekali dinosaurusnya itu. Boleh, nanti ya pas pulang, kataku. Papa lupa pembicaraan ini pernah terjadi saat terakhir kami bertemu. Satu box dinosaurus itu juga sudah aku bawa pulang. Asisten rumah tangga lalu menghampiri kami. Dia berkata makanan sudah siap, aku berkata akan ikutan makan. Aku lalu mengajak papa ke ruang makan. Di atas meja sudah ada sayur asem, makanan kesukaan papa. Di tengah meja ada nugget yang digoreng sedikit terlalu matang. Satu botol saus tomat dan teman akrabnya, satu botol sambal. Aku mengambil nasi dan nugget, lalu makan dengan lahap. Papa mengunyah nasi dan sayur asam sambil memandangiku. Dia bertanya, "Kamu mau saus tomat?" "Nggak usah, Pak." Papa mengangguk. "Oke." Papa makan pelan, dia mengunyah seolah-olah sambil berpikir. Dia lalu mengambil air putih menegaknya. Dia kembali melihat ke arah botol saus tomat di depan wajahnya. Lalu dia bertanya kepadaku, "Kamu mau saus tomat?" Aku melihat ke arah papa. Perlahan aku jawab, "Boleh, Pak." Dia memberikanku botol saus tomat itu. Semua bermula dari tahun lalu, dari percakapan papa yang mulai tidak nyambung. Kalau sedang ngobrol dengan dia, kalimat yang kita lontarkan lewat begitu saja. Dia malah merespon dengan kalimat lain, seolah-olah ingin segera mengganti topik. Waktu ulang tahunnya yang terakhir, ketika aku dan papa sedang mengobrol tentang biaya listrik yang terus naik, papa malah bercerita panjang tentang kejadian tahun 1996 ketika dia menyaksikan sebuah penjabretan di pinggir jalan. Waktu itu dia berhasil menabrak pelakunya dengan motor. Berhari-hari cerita itu terus diulang-ulang. Dia bahkan sering lupa, sudah menceritakan hal yang sama ke orang lain. Khawatir, seorang teman papa main catur di komplek rumah menyarankanku membawanya berobat. "Teman saya awalnya seperti ini," katanya. "Awalnya ingatan jangka pendek yang hilang, informasi 5 menit yang lalu pun dia bisa lupa. Berlanjut ke bertanya hal yang sama berulang kali. Sampai akhirnya dia lupa kenapa bertanya soal itu. Mending bawa ke dokter dulu deh." Aku membawanya ke dokter keesokan harinya. Mendengar penjelasan dokter hari itu, aku menjadi khawatir dengan papa. Dengan diriku sendiri juga. Aku bertanya, apakah penyakit ini turun-temurun? Tidak selalu, tapi mereka yang punya orang tua atau saudara dengan penyakit ini punya risiko yang lebih tinggi untuk mendapatkannya. Jawab dokter. Dalam perjalanan pulang dari rumah sakit, papa tidak banyak bicara. Aku juga. Selesai makan siang, aku pergi ke dapur membantu mencuci piring. Papa berjalan ke arah teras tempatnya bersantai setelah makan. Aku melihat ke arah papa yang duduk di atas kursi. Dari belakang terlihat jelas badannya mulai habis dimakan waktu. Dulu dia gagah, tegap, sosok yang aku pandangi dengan penuh rasa hormat. Dulu ketika dia masih sering latihan dengan barbel dari kaleng cat berisi semen, aku masih disuruh memencet bisepnya mengembang di balik baju. Dia pamerkan dengan bangga. "Lihat nih, papa punya telur." Sekarang lengannya kecil, lemah.
Untuk menaruh kopi kembali ke atas piring, aku bisa melihat tangannya sedikit bergetar. Sekarang dia terlihat bisa kapan saja terjatuh dari duduknya. Mama meninggal ketika melahirkanku. Dari kecil aku hanya bersama papa. Sampai ke sekolah dasar, papa adalah teman terbaikku. Lalu muncul fase SMP itu. Semua anak begitu kan? Ketika masih kecil, orang tua adalah tempat bercerita soal teman. Ketika besar, teman adalah tempat bercerita soal orang tua. Pada masa itu, aku merasa tidak pernah dipahami oleh papa. Pada masa itu, curhatan semua anak remaja semua sama. Orang tua ingin anak menurut, tapi anak juga ingin merdeka. Pada masa itu, muncul jurang antara orang tua dengan anak remajanya. Bedanya, di besar dan kecilnya. Dalam kasus aku, jurangnya lumayan besar. Papa kehilangan aku semasa aku remaja. Aku sibuk nongkrong, bermain sama teman. Papa sibuk kerja. Kalaupun di rumah, papa ada, tapi tidak ada. Dia sibuk dengan hasil penelitiannya. Buah dari pekerjaannya di sebuah perusahaan energi. Sementara aku sibuk tidak mengacukannya, seperti remaja pada umumnya. Baru saat aku lulus kuliah, aku kembali dekat ke papa. Fase remaja lewat, fase dewasa datang. Fase kebijaksanaan muncul dalam diri saat kita baru mengerti orang tua tidak wajib untuk sempurna. Sama seperti anak, tidak wajib untuk sempurna. Asisten rumah tangga mengeringkan piring yang aku cuci. Dia lalu berkata, "Tadi malam waktu membereskan piring di meja makan, aku lihat bapak berdoa di ruang tamu," katanya. "Oh ya?" tanyaku. "Nama bapak disebut berkali-kali," katanya. Aku terdiam. Selalu. Tingkat cinta paling tinggi adalah ketika namamu tersebut di doa malam seseorang. Selesai mencuci piring, aku menghampiri papa. Dia duduk di teras. Dulu di teras ini aku mengerjakan PR malam-malam sebelum tidur. Ditemani papa yang capek bekerja seharian. Momen yang setiap hari aku hindari. Aku paling sebal kalau papaku membentak ketika aku tidak bisa mengerjakan soalnya. Puluhan tahun kemudian ketika aku punya Tony, anakku sendiri, dan dia gagal lomba lari di sekolahnya, aku juga sempat membentaknya dari pinggir lapangan. Momen yang langsung aku sesali. Di saat itu aku takut berubah menjadi ayahku. Sosok ambisius yang memaksa anaknya jadi yang terbaik. Dan kesal ketika anak tersebut gagal. Setiap anak takut menjadi orang tuanya. Itu yang aku pikirkan. Aku menemani papa melihat sore yang mulai muram. Tanda mau turun hujan. Di halaman rumah papa ada pohon rambutan. Tumbuh dari arah taman lalu menjorok masuk ke teras. Aku dulu suka bergelantungan di pohon ini. Di kepalaku, pohon rambutan itu terasa besar ketika kecil dulu. Aneh juga bagaimana semua terasa kecil ketika kita sudah dewasa. Cara pandang kita terhadap dunia bisa begitu berubah. Di ujung pohon rambutan, seekor burung datang dan memperhatikan kami. Aku tidak paham jenis-jenis burung, tetapi yang ini cantik sekali. Paruhnya hitam, warnanya bersambung sampai ke dadanya, seolah-olah membentuk sebuah jenggot. Kepala dan tubuhnya berwarna coklat, kecuali aksen putih di lehernya. Kicauannya lantang. Papa memperhatikan burung itu lekat-lekat. Dia lalu tertawa kecil. Dia berkata, entah kepada siapa, karena suaranya terlalu kecil untuk ditujukan kepadaku. "Mamamu suka sekali burung yang seperti ini." Dia lalu diam. Beberapa detik lewat. Papa kembali berkata, "Di surga pasti banyak burung cantik." Angin yang mulai dingin berhembus. Udara mulai lembab. Bunga ekor kucing berwarna merah melambai di tiup angin. Aku memperhatikannya menari-nari. Perlahan-lahan, papa melihat ke arahku, suaranya lirih. Kali ini aku tahu dia berbicara kepadaku. "Maaf ya, Nak." Aku terdiam sebentar sebelum bertanya. "Untuk apa?" "Untuk semuanya." Tidak ada buku panduan jadi orang tua. Tidak ada orang tua yang mau menjauh dari anaknya. Kami hanya mencari cara sendiri untuk membahagiakan anak kami. Jadi, maaf kalau kami banyak tidak mengerti. Itu yang aku pahami setelah jadi orang tua. Aku mengangguk perlahan. Papa masih memandangi wajahku. Dia lalu bertanya, "Kenapa kuping kamu?" "Kuping?" "Iya, itu agak merah." "Oh iya, lecet. Tony narik kekencengan. Kalau mau tidur dia harus pegang kuping." "Dulu sama mamanya gitu juga kan?" "Maksudnya?" "Dulu, sebelum tidur, dia pegang kuping mamanya," kata papa. Betul. Aneh juga, di antara kesulitan yang mengingat, papa justru ingat hal ini. Aku yang lupa. Tony memang pernah susah tidur, lalu dia pegang kuping mamanya. Cuma sekali. Aku jadi ingat, istriku pernah cerita ke papa di sebuah makan malam. "Kemarin Tony aneh banget deh, Pa.
Masa tidur harus pegang kuping? Tapi gak pernah lagi sih, kata istriku membuka percakapan malam itu. Awan hitam beriringan muncul di atas pagar, seiring dengan angin yang semakin dingin berhembus. Bunga ekor kucing berubah warna di bawah gelapnya mendung, seolah-olah berubah dari merah jadi vermilion. Asisten rumah tangga memanggil papa masuk. Waktunya istirahat, Pak. Sebentar lagi juga mau hujan. Aku berdiri. Aku pulang ya, Pak. Papa hanya mengangguk. Lalu aku memeluknya erat. Papa tampak kaget. Dia membalas pelukanku. Lalu kami terdiam, larut dalam dekapan masing-masing. Aku berkata, maaf ya, Pak. Untuk apa, Nak? Untuk semuanya. Lalu aku pulang. Malam harinya ketika pekerjaanku selesai dan Tony sudah gosok gigi, aku menyuruhnya bersiap tidur. Tony memakai piyama SpongeBob yang bagian bahunya kena lunturan baju lain. Di kasur kami lalu berdoa sebelum tidur. Aku menyebut nama istriku. Tony tentu saja menyebutnya Mama. Tony lalu bertanya, kalau di surga gak usah tidur ya, Pak? Kenapa emang? Kalau iya, Mama enak dong begadang terus. Aku tertawa kecil. Kita doa untuk kakek juga ya. Biar kakek sehat terus. Biar kita masih bisa main sama kakek. Mata Tony menyala. Dia bertanya, biar kakek bisa beliin aku mainan lagi? Iya, itu juga. Aku mematikan lampu di ujung kasur. Sekarang hanya samar cahaya dari luar yang masuk dari sela jendela. Aku melihat Tony membenarkan posisi kepalanya di atas bantal. Tony punya spotnya sendiri di kasur. Selalu sama, di sebelah kanan dengan bantal motif domba favoritnya. Kalau bantal kamu itu warnanya abu-abu dong, tanyaku. Porpoise grey, Pak, katanya. Besok ceritain bedanya ya, Papa pengen ngerti, kataku. Matanya berbinar. Bener ya, Pak? Bener. Aku memejamkan mata, Tony memejamkan mata. Tangannya memegang kupingku. Aku melihat ke arah Tony. Matanya terbuka lebar. Dia bertanya, berapa menit, Pak? Boleh megang kuping? Yang lama, nggak apa-apa, kataku. Selama apa, Pak? Selama mungkin, sampai Papa nggak pernah lupa.